Selamat malam semua. Kembali lagi ya bersama saya Samuel Rajab. Nah, di kesempatan pada malam hari ini aku tuh mau bahas salah satu komentar yang ada di YouTube aku itu. Yang komentarnya itu begini ya, dia itu di komentarnya ada dua pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, jika benar Yesus itu jelmaan Tuhan, lalu siapa yang ada di surga katanya? Waduh, jelmaan. Mungkin manifestasi kali ya maksudnya, manifestasi. Nah, pertanyaan yang kedua, ketika Yesus mati dan bangkit terangkat ke surga, apakah Yesus itu menyatu dengan Allah, kembali bersatu dengan Allah, atau tetap terpisah? Tetap terpisah dengan Allah. Oke. Nah, di sini aku mau bahas ya. Mau bahas pertanyaan ini. Mungkin pembahasannya simpel aja. Kita nggak menggunakan pembahasan mungkin teologi yang terlalu panjang, karena menurut saya itu juga terlalu panjang ya kalau dijelasin dari sisi teologis panjang lebarnya. Nah, di sini saya mau bahas simpel aja gitu, dengan konsep yang sederhana aja gitu, tapi mengandung nilai-nilai teologis di dalamnya, mengandung konsep teologis di dalamnya walaupun menggunakan penjelasan yang sederhana gitu. Nah, sebelumnya aku bacain satu ayat aja ya, satu ayat yang ngomong begini. Di Yohanes 1 ayat 1. Mungkin buat yang bertanya sedang nonton ini, silahkan aja kalau punya Alkitab cari aja. Yohanes 1 ayat 1. Yang berkata demikian, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan dia. Dan firman itu adalah dia. Nah, logikanya gini, firman itu bersama-sama dengan dia. Dia ini siapa? Allah. Kan? Dia yang dimaksud di sini adalah Tuhan atau Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Oke. Lalu jika kita bahas firman itu apa sih? Banyak orang bilang bahwa firman itu adalah perkataan, benar, gak salah. Firman itu adalah perkataan yang tertulis ataupun yang bisa kita dengar, katanya perkataan Tuhan, atau perkataan Tuhan yang bisa kita dengar ataupun bisa kita baca, yang tertulis lah istilahnya gitu kan. Nah, enggak salah, tapi lebih dari itu, firman itu menurut saya artinya adalah, pada dasarnya artinya adalah pikiran gitu, istilahnya pikiran ya, pikiran. Kenapa saya bilang pikiran? Firman itu atau perkataan itu keluarnya dari mana? Pastinya dari pikiran. Asalnya dari pikiran dikeluarkan oleh mulut. Kan? Asalnya dari pikiran dikeluarkan dari mulut. Asalnya dari pikiran dikeluarkan menggunakan tangan lalu ditulis. Bedanya itu doang. Jadi pada dasarnya firman itu adalah pikiran. Oke, setuju aja dulu di sini ya, firman itu adalah pikiran. Nah, jadi aku mau bahas pertanyaan yang nomor 1 dulu. Jika Yesus itu Tuhan atau manifestasi ya, jangan jelma. Manifestasi Tuhan, berarti di surga kosong dong. Nah, aku mau nanya gini. Ketika saya menulis buku, mencurahkan isi pikiran saya, saya mau tanya, pikiran saya ada di buku atau ada di sini? Nah, saya mau nanya, pikiran saya ada di buku atau ada di sini? Yang artinya adalah pikiran saya itu ada di buku, ada di sini, dan ada di mana-mana. Karena pikiran itu tidak ada di otak. Otak itu hanya mesin untuk berpikir. Hanya mesin, ibaratnya otak itu hanya mesin untuk berpikir. Gitu. Kalau pikiran itu sendiri ada di mana-mana. Otak itu hanya cara kerjanya, cara dia menangkap pikiran itu gitu. Nah, itu. Jadi mungkin jika ada yang nanya, jika Yesus itu Tuhan,
Jika Yesus itu Tuhan, berarti di surga kosong. Nah, pertanyaan saya gini, jika saya nulis buku, pikiran saya ada di mana? Ada di buku dan ada di sini. Iya kan? Ada di kedua-duanya. Jadi tidak mengurangi, jadi tidak membuat Tuhan itu menjadi surga itu menjadi kosong, atau singgasana yang surga itu menjadi kosong. Enggak. Tetap ada di situ Tuhannya. Tetap ada di situ Allah itu. Atau contoh yang kedua, misalkan saya ini adalah seorang dosen atau seorang pengajar anggap saja saya seorang pengajar filsuf ya, filsafat, atau pengajar apapun itu ya, pengajar lah. Ketika saya mengajarkan sesuatu kepada kalian, yang otomatis itu adalah hal-hal yang saya ketahui atau isi dari pikiran saya. Ketika saya berikan kepada kalian, isi pikiran saya itu pun ada di dalam otak kalian. Pertanyaannya, pikiran saya ada di situ atau ada di saya? Ada di kamu atau ada di saya? Jawabannya, ada di kamu benar, ada di saya juga benar. Jadi pikiran itu adalah bukan sesuatu yang habis dibagi gitu. Mau kamu kasih ke siapapun pikiran itu, mau kamu kasih ke siapapun pikiran itu, ya pikiran itu akan tetap ada di semua orang. Ketika kamu ngajarin mereka, pikiran kamu akan ada di orang-orang yang kamu ajarin, dan pikiran kamu juga ada di kamu gitu. Itu adalah arti dari esanya Tuhan. Itu adalah arti dari esa. Itu adalah maksud dari esa itu sendiri. Jadi kalau secara hukum matematikanya, mungkin Allah itu adalah lambangnya adalah yang begini, unlimited. Kenapa? Ketika yang unlimited ini dibagi, ya hasilnya berapa? Ya unlimited juga, karena gak akan habis dibagi. Itu adalah maksud dari esa itu sendiri. Maksud dari esa itu sendiri. Nah, terus yang kedua, ketika Yesus mati atau Yesus meninggal, apakah dia bersatu dengan Tuhan atau tetap terpisah? Nah, sekarang saya umpamain lagi buku ya. Buku. Ketika anggap saja ini buku ini saya yang nulis, curahan pikiran saya ya. Anggap saja buku ini saya yang nulis. Ketika buku ini saya bakar. Lalu dengan ketika buku ini saya bakar, otomatis musnah dong ya, otomatis musnah. Nah, lalu ketika buku ini musnah, pikiran saya yang ada di sini tetap kembali enggak? Atau tetap terpisah enggak pikiran saya dengan yang ada di buku ini? Saya mau ajak kita berpikir sedikit ya. Pikiran saya yang ada di buku ini bakal kembali keserap enggak ke otak saya? Gitu. Tentu saja enggak, karena pada dasarnya pikiran saya tidak pernah terpisah dari saya. Saya hanya membagikan pikiran saya tanpa kehilangan pikiran saya gitu. Sama seperti itu juga Yesus. Ketika kamu nanya, ketika dia mati dan kembali ke surga dan terangkat ke surga, dia tetap terpisah dengan Allah atau bersatu? Jika Anda mengatakan tetap terpisah, pada dasarnya tidak pernah terpisah gitu. Sama seperti buku ini tadi. Saya tidak pernah terpisah dengan pikiran saya gitu. Pikiran saya tetap di saya, walaupun saya nulis 100 buku, curahin isi pikiran saya ke 100 buku, tetap aja pikiran saya ada di saya gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya berikan jawaban singkat untuk pertanyaan itu. Dan mungkin semoga bisa menjawab. Kalau nggak bisa, ya kalau memang masih kurang, silahkan ditanya aja buat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Untuk Anda memang
untuk memang Anda yang pengen mempelajari agama Kristen, silahkan bukan ini ya, jika Anda memang ingin belajar tentang agama Kristen, kalian boleh hubungin ini ya, teman, bisa hubungin saya lah, karena saya punya teman-teman yang bisa membantu Anda untuk mempelajari agama Kristen dengan baik dan benar gitu, dengan cara pandang yang benar, dengan ajaran-ajaran yang benar gitu. Nomornya di 0812 6933 1241. So silahkan dihubungin aja ke situ kalau benar-benar berminat, karena saya punya teman yang bisa ngajarin Anda semua untuk belajar agama Kristen ataupun belajar Alkitab. So terima kasih. Malam semua.